Bener sih, aku juga kadang bingung. Kok bisa ya? Ya, kira-kira kenapa ya? Teman-teman, itu bukanlah sebuah kebetulan. Ini tuh pola yang dinamakan distribusi normal. Yuk kita bahas tuntas. Ayo, ayo, ayo. Halo, aku Aura 82. Mauren 27, Stefani 32. Nah, aku Gerald absen 6. Jadi kita dari kelompok 6, kita akan menjelaskan tentang peluang distribusi normal. Ayo, ayo, ayo. Jadi, peluang distribusi normal itu menggambarkan penyebaran data simetris seputar rata-rata yang disebut mu dengan simpangan baku yang disebut tau yang menentukan lebar kurvanya. Jadi, ini adalah rumus distribusi normal umum atau DNO, yaitu fx sama dengan integral a sampai b 1 per tau akar 2pi Euler pangkat min 1 per 2 dalam kurung x min mu per tau pangkat 2. Karena mungkin ini rumus yang rumit, kita bisa sederhanakan rumus ini dengan mengubah mu-nya menjadi 0 dan do-nya menjadi 1. Caranya yaitu dengan mengubah variabel acak x menjadi z dengan transformasi z sama dengan x min mu per do. Setelah ditransformasi, itu akan menjadi rumus distribusi normal standar atau DNS, yaitu fz sama dengan integral a sampai b 1 per tau akar 2pi Euler pangkat min 1 per 2 dalam kurung z pangkat 2. Sifat-sifat kurva peluang distribusi normal. Ayo, 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 ayo. 3. Jadi sifat yang pertama adalah berbentuk lonceng. Jadi kurva di peluang distribusi normal itu berbentuk seperti lonceng. Yang kedua adalah bentuknya simetris. Jadi sisi kiri dan sisi kanannya itu sama bentuknya. Seperti sifat yang ketiga adalah median dan modusnya berada pada titik yang sama, yaitu di tengah kurva. Jadi sifat yang keempat adalah kurva tidak pernah benar-benar menyentuh sumbu X atau sumbu horizontal, atau biasa kita sebut biasanya tuh asimtot, sifat asimtot, yang dimana emang nilainya tuh makin kecil, makin ke pojok, tapi itu tidak pernah benar-benar. Jadi sifat yang kelima adalah kurva dari peluang distribusi normal dipengaruhi oleh dua parameter. Pertama adalah mu atau rata-rata, yang kedua adalah tau atau simpangan baku. Tau ini mempengaruhi lebar dan sempitnya kurva tersebut, sedangkan mu ini mempengaruhi posisi dari kurva tersebut. Sifat yang keenam adalah mengikuti aturan 6, 8, 95, dan 99,7, yang berarti semua data itu berada di sekitar rata-rata. Contoh soal 1. Ayo, ayo, ayo. Mari kita simak contoh soal berikut ini. Sebuah sekolah memiliki peserta didik laki-laki dengan berat badan yang berdistribusi normal, dengan berat badan rata-rata 61 kg dan simpangan baku 2 kg. Jika seorang guru olahraga akan memilih peserta didik untuk mengikuti lomba Muay Thai antar provinsi yang mengharuskan berat badan peserta lomba di antara 58 dan 63 kg, maka tentukan peluang peserta didik untuk mengikuti lomba Muay Thai berdasarkan berat badan. Di sini kita cari rumus Z dengan menggunakan rumus Z sama dengan X negatif mu bagi itu. Nah, X-nya sendiri itu adalah 58. Bentar. 58 dan 63. Habis itu do-nya itu adalah 2. Nah, 61 ini adalah mu. Cari Z untuk X58, yaitu Z1 sama dengan 58 dari ini dikurang 61 dibagi 2. Sama dengan negatif 3 bagi 2, hasilnya negatif 1,5. Sekarang kita cari Z untuk X63, yaitu Z2
63 dikurangi 61 bagi 2, yaitu 2/2. Dari skala lagi yaitu 1. Sekarang kita cari kurvanya. Nah, kurva di sini itu peluang luas dari 1,5 negatif 1,5 sampai 0 atau P negatif 1,5 kurang dari Z kurang dari 0. Tambah luas dari 0 sampai 1, 0 sampai 1, yaitu P 0 kurang dari Z kurang dari 1. Nah, kita hitung pakai tabel distribusi normal. Di buku ada, kalau nggak salah di halaman 192. Bentar. Nah ini dia. Sekarang kita cari negatif 1,5. Tuh ini dia. 1,5. Terus yang ini 0,4332. Dan kita juga cari yaitu ini 0,3413. Nah, kalau dihitung 0,4 3 jelek banget, bentar. 0, 4, 3, 2 ditambah 0, 3, 4, 3. Hasilnya itu 0,7745. Nah, ini dia hasilnya. Contoh soal kedua. Ayo. Di soal ini diketahui bahwa rata-ratanya mu 55, simpangan baku tau 5, dan nilai yang ingin dicari adalah 60. Karena ini termasuk distribusi normal, kita gunakan rumus fungsi kepadatan normal. Untuk rumusnya sendiri berbunyi fx sama dengan 1 per tau akar 2 pi Euler pangkat min 1/2 dalam kurung x min mu per tau pangkat 2. Nah, setelah kita tahu rumusnya, kita masukkan semua nilainya ke dalam rumus. Nah, ini setelah kita masukkan semuanya ke dalam rumus, setelah itu kita hitung bagian dalam terlebih dahulu. Nah, untuk bagian dalamnya yang dalam kurung ini, 60 dikurang 55 dibagi 5, hasilnya 1. Nah, untuk Euler 1/2, 1 pangkat 2. Nah, untuk 1 pangkat 2 itu kan hasilnya tetap 1. Jadi kita pakainya Euler min 1/2. Nah, hasil dari Euler min 1/2 itu 0,6000
Nah, kita hitung penyebut di depan, yaitu yang ini, 5 akar 2 pi. Nah, pi-nya kita pakai 3,14. Jadi, 2 dikali pi. Pi-nya tadi 3,14 kan? Jadi 2 dikali 3,14 hasilnya 6,28. Nah, 6,28 kita akarin ketemu hasilnya 2,51. Setelah itu 2,51 kita kalikan dengan 5, hasilnya 12,53. Nah, setelah itu 1 per 12,3 hasilnya ketemunya 0,0798. Sekarang waktunya kita kalikan hasil depan dengan hasil eksponennya. Ini dia, 0,0798 dikali 0,6061, hasilnya ketemu 0,0483. Kita bulatkan menjadi 0,05. Itu adalah penjelasan peluang distribusi normal dari kami. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.